pakai seperti ini pola Ibrani ya. Ya, udah gak kaget kan? Oh, luar biasa. Ya. Kalau Roh Kudus bekerja, ambil satu keputusan dengan cepat ya. Bu Risma. Haleluya. Malam ini kita belajar ya, dengar yang konstruktif judulnya. Saya sebenarnya mau bikin PowerPoint, nanti mulai ke depan saya ada PowerPoint. Karena Rifkanya tadi pulang sibuk dan tadi malam juga nggak bisa bikinin saya juga. Saya senang ada PowerPoint. Next, bantuin Papi ya. Dengar yang konstruktif, artinya atau apa konstruktif? Membangun ya, membuat kita semangat. Ini saya harap semuanya sungguh-sungguh ya. Jangan buka handphone yang nggak perlu dibuka. Kalau ini baca tab boleh. Makanya saya senang kalau semua jemaat waktu kita di sana tuh dulu waktu belum ini kan bawa kitab semua ya. Nah, kecuali yang matanya kecil, matanya nggak bisa ngelihat huruf yang kecil, maksud saya. Mata kecil nanti salah kan. Hurufnya kecil kitab ini boleh. Tapi hati-hati, Bapak Ibu semua serius. Jangan bilang saya nggak ngelihat kalau yang main handphone di bangku. Jangan bilang saya nggak ngelihat. Saya pasti tahu. Apalagi Bapak Yahweh di atas ngelihat. Oh, si ini main ya. Berapa banyak dulu orang yang di sana belum kita panggil Bapak Yahweh. Wah, lagi firman main ini. Pendeta loh. Main ini lagi daftar, main ini. Itu dulu kan kita sekarang manggil nama Bapak Yahweh, nama yang memiliki surga. Kalau kita mau ke surga, jangan lagi main-main ya. Jangan main-main. Saya nggak pernah loh. Siapa yang khotbah di sini? Siapapun di sini duduk saya di depan, mana saya pernah main handphone? Ayo nanti baik Keisha, baik Bugam, baik Pak Abraham, Maria, Batiar. Siapa yang khotbah di sini? Lihat saya. Ada nggak saya main handphone yang tidak baik? Hati-hati, karena disitulah benih daftar akan dicuri. Kalau nggak tumbuh-tumbuh, ya, nggak mendengar yang konstruktif, ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh daftar Elohim. Coba cepat. Roma 10:17. Ya, cepat. Roma 10:17. Cepat. Ayo. Ya. Baca. Jadi iman itu dari pendengaran dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Ya. Jadi dengar. Iman itu timbul dari pendengaran. Ya, bukan selalu saja kita meminta Bapak Yahweh ngomong langsung audible. Gini nih, dengar firman, ini suara Bapak Yahweh. Kalau yang kena di hati, jantung hati Bapak Ibu, itu namanya Bapak Yahweh bicara. Ya, jangan marah sama siapapun yang bawa daftar di sini. Bila mana kena di hatimu, tersinggung, jangan. Tuhan memberi 2 telinga kepada kita agar kita bisa mendengar banyak hal. Namun sebagai orang percaya yang memiliki pemahaman tentang firman-Nya, kita perlu memilih dan memilah setelah kita mendengar. Ayo, di sini kita dikasih telinga berapa? 2. Pilih-pilih dengarnya. Makanya kalau saya dari dulu saya sama istri saya sebagai konselor. Jadi banyak rahasia yang ada sama saya, sama istri saya. Saya dengar, udah kasih solusi yang baik, kasih pendapat yang baik supaya yang konseling dengan saya tidak begini. Yang akhirnya damai semuanya. Itu ada yang bawa pisau 4 nih, seorang wanita istri mau bunuh istrinya. Ada yang masih muda sekali, Om pinjam mobil bak. Saya dari dulu ada Bapak yang titipkan mobil bak sama saya. Dolak kalau orang Bandung bilang, ya, pick up bahasanya. Mau kemana? Istri saya yang layanin. Mau udahan kemana? Maksudnya udahan apa? Udahan mau pisah sama istri. Anak 1. Istri saya nasihatin, sana, jangan ngambil keputusan, berdoa dulu. Dari anak 1 sampai anak 4 di sana. Anak 4, puji Tuhan, puji Bapak ya, sampai sekarang rujuk. Nah,
Banyak rahasia yang kita dengar. Dan saya mendengar juga nggak sebelah telinga, ya. Bapak Ibu dengar ya. Siapapun yang bicara sama Bapak Ibu jangan sebelah telinga dengarnya. Oh, nanti terbujuk rayu dengan apa? Setan. Oh iya ya sih ini gitu. Jangan. Dua telinga kalau dengar, makanya dikasih dua telinganya. Ya, kita perlu memilih dan memilah setelah kita mendengar. Kalau yang sungguh-sungguh dalam Bapak Yahweh, udah nggak sebelah-sebelah lagi, dengar baik-baik. Dua-duanya. Kalau udah dengar dari sebelah begini, bukan kita langsung adu domba, adu jangkrik, bukan. Nanti ada ayatnya. Jadi kita harus membuat satu perdamaian buat mereka itu, ya. Jangan sebaliknya, jangan. Apa saja yang perlu kita simpan dalam hati, dalam jantung hati setelah telinga kita mendengar banyak suara. Apa saja? Pertama, ya, pengajaran yang mendidik. Pengajaran yang mendidik kita semakin dewasa dalam iman. Nah ini, jadi dengarnya kudu yang konstruktif, yang membangun apa, yang membina kita, mengajar yang baik. Istilahnya mah spirit positif lah, ya, energi positif. Pengajaran yang mendidik kita semakin dewasa dalam iman. Amsal 8 ayat 33. Ayo, Amsal 8 ayat 33. Ayo, saya dapat cepat. Saya izinkan, ayo. Dengarkanlah didikan, Yes. dan jadilah bijaksana. Yes. Dan hendaklah engkau tidak menyia-nyiakan. Nah, jangan sia-siakan didikan. Ya, dengarlah didikan dan jadilah bijak. Dan hendaklah engkau tidak menyia-nyiakan. Nah, ini didikan semuanya. Siapapun yang Bapak Yahweh izinkan di mimbar ini didikan. Jangan sia-siakan. Kita harus apa katanya? Bijak. Itu, ya. Yang pertama, pengajaran yang mendidik kita semakin dewasa. Kalau kita mendengar sesuatu dewasa, jangan seperti anak bayi terus, maunya bubur terus. Kapan mau tulang-tulang kita bisa berdiri dengan tegak? Kekuatan kita mana ada? Ya, kalau kita bubur terus, ayo makan yang keras-keras, biar kita kuat nanti. Yang kedua, kebutuhan hidup kita akan firman Tuhan dengan rasa lapar dan haus. Nah ini, satu saat dulu saya pernah sangat, sampai sekarang juga, kayaknya kering hidup saya dulu waktu itu. Saya rindu banget, saya lapar banget, ya, akan daftarnya. Ada loh ayatnya. Matius 5 ayat 6. Ayo cepat lagi. Matius 5 ayat 6. Ayo, siapa yang dapat baca? Berbahagialah orang yang lapar dan haus Ya. kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, itu berbahagia orang yang Lapar dan haus. ya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan Dipuas. haus. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan haus yang akan ketidakbenaran. Yang lapar dan haus akan gosip, bukan. Yang haus dan lapar akan duniawi. Yang haus dan lapar akan segala kebutuhan yang menyenangkan tubuh. Ya, bukan nggak boleh menyenangkan tubuh, boleh. Tapi bijak-bijak gitu ya. Nah, ada satu ayat lagi. Amos 8 ayat 11. Ayo, Amos jarang dibaca nih. Amos 8 ayat 11. Apa katanya? Ada yang dapat nggak? Ketahuilah waktu itu tiba, Ya. firman Tuhan Yahweh, bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, tapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Nah, satu saat akan dikirim. Nanti ada waktunya orang semua lapar dan haus akan daftar Elohim. Iya. Jangan sia-siakan seperti Lydia baca tadi. Jangan sia-siakan sekarang kita lagi bisa dengar. Dengar. Selagi kita bisa datang onsite, datang onsite. Karena ibadah banyak mengandung arti. Itu datang. Nanti bisa aja satu saat seperti dulu lagi tidak boleh apa namanya onsite. Dan ada kok yang di luar sana sampai sekarang
nggak online, nggak onsite, ada yang online ya, ada. Nah kita ini bersyukur. Nanti akan, kalau sekarang kita kebiasaan dengar gini, oh enak-enak aja gitu, nanti akan terjadi haus dan lapar. Karena apa? Nanti semua juga manusia perlu itu. Rohaninya perlu diisi dengan makanan. Lapar, haus, firman, semuanya bicara ini. Jangan sia-siakan waktu ini. Kebutuhan hidup kita akan firman Tuhan dengan masa rasa yang haus dan lapar. Ayo, bukan keterpaksaan datang sini. Nggak enak sama papi. Ya, nggak enak sama gembala. Jangan. Kalau cuma nggak enak, saya sudah katakan lebih baik. Di rumah saja tuh bukan bilang. Di rumah aja. Inilah kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Ya, jangan sia-siakan kita haus dan lapar. Ada di sini orang-orang dicatat loh Bapa Yahweh yang rajin, dicatat semua. Mengingat kedatangan yang sebentar lagi. Ya, ajaran-ajaran, dengarkan kita. Yang ketiga, dengarkan ajaran yang menjadikan kita memiliki hikmat dari Tuhan. Amsal 8 ayat 11. Amsal 8 ayat 11. Udah ada yang dapat? Sebab hikmat lebih baik daripada permata. Yes. Segala kesenangan orang tidak dapat dibandingkan dengannya. Nah, hikmat itu lebih baik daripada Permata. dengarkan ajaran yang menjadikan kita memiliki hikmat dari Tuhan. Ayo. Salomo mintanya apa? Hikmat. Hikmat. Dia nggak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat. Ayo sekarang kita semua dikasih hikmat. Ya, hikmat dari Tuhan. Termasuk Ibu Risma. Ya, Ibu Risma dikasih hikmat dari Tuhan. Jangan sia-siakan ini. Ya, Bu Risma dipanggil, dipilih untuk sama-sama untuk memanggil nama Bapa Yahweh. Ya, itu pergunakan dengan baik kesempatan yang ada. Gak akan datang lagi nanti kesempatan. Karena kalau kita sudah dipilih Bapa Yahweh, dipanggil, dipilih, itu luar biasa. Bukan kita yang memilih Bapa Yahweh, kita yang dipilih. Jelas ya? Siapa yang pilih? Kita yang dipilih, bukan kita pilih Bapa Yahweh. Kita yang dipilih. Berbahagialah Bapak Ibu semua di tempat ini. Dari sekian jumlah penduduk dunia, kita dipilih. Ya, Bapak Yahweh juga mau milih-milih orang, lewat orang juga bisa loh. Lewat Bapak Ibu semua bisa loh. Ya, sampai saat ini saya bersama istri saya juga ada satu orang di Manado sana. Wah terus wah, ternyata lebih dulu dia daripada kita kenal Bapak Yahweh. 1998, 3 tahun dia. Sampai 2001. Akhirnya balik lagi. Wow, hati-hati. Makanya kan saya bilang, setan itu tidak suka kalau kita iring Bapak Yahweh dan memanggil nama kudus. Terus saat ini tarik-menarik roh sedang terjadi. Saya bilang saya baru 3 tahun. Dia dari tahun 1998. Nah, akhirnya dengan dalih-dalih begini katanya saya juga mengalami pakai nama ayunan bisa menyembuhkan orang. Saya balas juga. Ya. Katakan. Saya balas juga. Setan juga bisa kasih mujizat. Setan juga bisa kasih berkat. Ingat, kalau yang masih ayunan nanti, begitu mati, dengar baik semua ya. Ibu Risma dengar baik. Nanti, kalau mati kita diklaim roh kita sama yang bukan manggil Bapak Yahweh. Yang manggil Asus. Ini milik saya. Ini milik saya. Jadi
tidak akan masuk dalam kerajaan Samayim. Karena yang punya Samayim siapa? Bapak Yahweh. Bapak Yahweh. Tuhan Yesus yang ada dalam Adonai Yesus Masiah itu. Yang masih separuh-separuh aja. Yang dikenal di Indonesia. Dia ngaku kok. Yang memiliki surga adalah, udah saya liatin kan, Bu Risma kan, videonya di rumah saya kan. Yang memiliki surga adalah Bapak Yahweh di dalam dan di dalam nama Adonai Yesus Masiah, tidak ada nama lain. Ayo, ini terus kita. Saya sama istri saya terus kasih kabar. Tapi jangan kecewa kalau memang orang itu nggak mau, jangan kecewa. Berarti dia tidak dipilih. Terus dia ini kirimin saya gini, saya balas. Bapak Yahweh memberkati. Adonai Yesus ABCD itu saya berkati. Dia cuma kasih ini. Kan ada ya di handphone gini kan. Itu terus saya kasih yang dari yang suruh dengar semua kan. Dari Bangkalan. Saya kasih video-video. Ayo Bapak Ibu, sebarkan nama Bapak Yahweh. Nanti yang menyempurnakan siapa? Roh Yahweh Elohim, Roh Kudus yang menyempurnakan. Kita nggak bisa paksa. Sekalipun anak, sekalipun istri, nggak bisa kita paksa. Sekalipun suami, ayo, nggak bisa. Yang ujung-ujungnya kan berbenturan lagi dengan apa artinya nama. Dibilang gitu. Saya beri contoh terus begini, begitu. Ya tetap, ya berarti sudah. Yang penting saya sudah nyampaikan. Selanjutnya terserah dia. Jangan sampai nanti pas kita semua rapture, oh dia tidak, karena tidak memanggil yang punya surga. Atau mati duluan, diklaim sama Asus. Pasti dia katakan, kok saya nggak masuk surga? Oh iyalah, kamu diklaim sama yang bukan pemilik surga. Kan sudah dulu, ya, sudah dikasih tadi contoh di Manado ya. Kan sudah dikasih tahu waktu itu sama orang Bandung. Kamu tetap melawan. Udah benar-benar kamu panggil 1998 sampai 2001. Akhirnya dia rontok. Jangan main-main Bapak Ibu. Ya. Setan sedang menarik orang-orang yang memanggil Bapak Yahweh. Yang keempat, dengarkan firman Tuhan yang lebih menguatkan iman kita dan memurnikan hati dan motivasi kita. Amsal 4 ayat 23 pasti hafal ya. Apa? Ayo. Jangan lihat. Hah? Ya, 100 dia. Jagalah hati dengan kuasa karena di sana terpancar ke kehidupan. Itu. Satu lagi coba Mazmur 119 ayat 105. Ini ayat yang paling banyak nih, Mazmur 119. Ayo baca. Mazmur 119 ayat 105 apa? Gampang itu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Bapak Yahweh. Ibu Risma baca. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Nah itu, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, firman itu pelita, dia menerangi kita. Makanya jangan pernah taruh Yesus di belakang, taruh di depan. Coba nih, kalau bayangan. Ya, kalau saya membelakangi lampu, membelakangi terang, yang ada gelap di depan. Betul? Kalau kita mendahulukan yang terang, ini pantulannya beda sih ya. Kalau kita coba dahulukan terang, bayangan kita di mana? Di belakang. Itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Iya, selalu dikasih tahu nanti jalan Bapak Ibu semua. Tahu nanti.
jalan hidup diterangi oleh Cahaya firman Yahweh. jadi ingat saya jalan Hidup benar Semakin terang hingga lembang tengah. nah apabila Biar jatuh tidaklah dibiarkan sampai terbentang. sebab Tangan Yahweh juga yang menolongnya dan membangunkan dia kembali. Memori dikit ya. Jangan sedih Tris. Dia udah di negeri cahaya, ya. Nah, jadi kalau kita taruh Bapak Yahweh di depan, bukan di muritan, terang jalan kita. Jangan taruh di belakang. Kalau kita di belakang taruhnya cahaya ini, kegelapan. Gelap hidupmu, gelap semua-muanya, gelap. Jangan jebrengkan lah, ya. Ayo taruh Bapak Yahweh di depan. Dia menerangi segala rencanamu, bisnismu, studimu, kuliahmu, kepinginmu, kepingin tuh, ya, dikasih terang. Nah, tadi yang keberapa? 4 ya. Yang kelima, tidak lagi. Tolak segala ucapan yang masuk ke telinga kita yang tidak konstruktif, yang tidak membangun. Tolak. Saya udah ngajarin ke beberapa pengurus ya, betul? Tolak kalau ada yang datang tiba-tiba ke rumah, apalagi sampai 2 menit, 3 menit, jam, 2 jam, 3 jam, tolak. Itu jangan mau dengar yang tidak konstruktif, yang tidak membangun, malah menyebarkan energi negatif. Tolak. Energi negatif itu bisa nempel misalnya di rumah, di kursi, di tembok, di plafon, di semuanya nempel nanti. Akibatnya rumah tangga yang mendengarkan orang datang ke rumahnya dengan membawa energi negatif, bisa kacau rumah itu. Penyerangan setan berjalan. Itu energi negatif. Saya juga pernah punya energi negatif. Kalau saya saya nggak sempurna ya. Yang sempurna siapa? Iya. Begitu saya ada sedikit aja, Bugem bilang energi negatif, dia nggak mau dekat sama saya. Bagus. Biar saya introspeksi. Paham nggak? Jangan bilang saya sempurna. Yang sempurna Bapak Yahweh. Tapi kita belajar. Tapi kita jangan bangga dengan ketidaksempurnaan kita. Belajar. Oh, hari ini saya punya salah gini ya. Belajar. Supaya kita nggak melakukan ketidakbaikan lagi. Artinya tadi, jangan atau tolak segala ucapan yang ketika kita yang tidak membangun. Energi negatif, ayo tolak. Setuju nggak nih? Setuju nggak setuju? Setuju. Kalau di waktu sekolah kelar nggak kelar, kumpulin, ya kumpulkan. Jadi jangan terima, apalagi kita udah kenal Bapak Yahweh yang mengajarkan semuanya keselamatan. Jangan mau dengar siapapun yang negatif. Nasihati dia. Bro, sis, tante, segala macam. Jangan bicara itu. Pulang. Kalau mau bicara terus saya nggak ladenin, maaf ya. Tapi dengan bijak aja. Dengan bijak. Kalau dia masih bagus. Apa gunanya? Inilah kerjaan setan. Jangan sampai Bapak Ibu yang dengar itu malah terpancing. Iya ya. Jadi KT artinya kepo tingkat tinggi. Jangan, oh iya ya, kepengen tahu saya gini-gini. Jangan, itu udah samanya namanya. Ikut jadi tolak itu, ya. Yang masuk ke diri kita yang tidak membangun tuh. Perselisihan, pertengkaran,
adu domba, memecah belah, gosip dan sebagainya. Ayo baca nih, ada 2 ayat. 2 ayat. Efesus 4 ayat 29. Ini ayat yang si Keisha bawa kalau nggak salah. Efesus 4. Ayo. Efesus 4 ayat 29 bilang apa? Udah dapat? Ya. So, Efesus 4:29. Janganlah keluar dari mulutmu setiap perkataan yang sia-sia. yang sia-sia. Tetapi kiranya apa yang baik untuk penguatan bagi yang berkebutuhan, agar dapat memberi anugerah bagi yang menderita. Nah itu, jangan sia-sia, tapi kiranya apa yang baik tuh. Jadi memberi penguatan kepada orang lain yang mendengarnya. Amin. Karena kita pendengaran datang, iman datang dari pendengaran. Kasih yang baik-baik. 2 Timotius 2:16. Ini ayat terakhir nih. 2 Timotius 2:16. 2 Timotius 2:16. Dan hindarilah omong kosong yang duniawi, Nah, karena hal itu akan berkembang atas semakin banyaknya kefasikan. semakin banyak kefasikan. Tuh, lihat ya, jelas ya. Hindari omong kosong. Hindari itu. Jangan kita punya sifat yang tidak bangun, perselisihan, pertengkaran, adu domba, memecah belah. Jangan. Kita udah sedikit nih. Bukan berarti setan nggak kerja nih, bukan. Setan kerja terus supaya kita rontok. Ya, puji Bapak Yahweh di sini semuanya setia dengan Bapak Yahweh. Ya, mulai saya pantau sudah berkurang untuk perselisihan, pertengkaran, adu domba, memecah belah, gosip. Sudah saya imanin aja, saya katakan ya, sudah tidak ada. Amin. Amin. Ya. Ya, beri kemuliaan buat Bapak Yahweh aja. Sudah tidak ada. Karena kalau masih ada di tempat ini, percuma. Percuma ibadah. Sebentar lagi Bapak Yahweh mau datang loh, pengangkatan akan terjadi, masih begini-gini juga. Aduh, ngeri. Jangan sampai tidak keangkat. Kalau nggak keangkat, 3,5 tahun masa yang nggak bisa ditahan sama manusia, siksaan-siksaan itu yang belum pernah terjadi, belum pernah terbayangkan. Coba saudara bayangkan siksaan apa yang paling jahat. Saudara pasti sudah dapat di pikiran lebih dari itu. Kalau Papi Lukas ceritakan, orang ditanam, tinggal lehernya doang, dikasih air gula, betul ya? Semut langsung ditanam di dalam tanah loh. Udah terjadi itu. Nanti lebih dari itu, yang ditanam lagi tinggal kepalanya dilempar sama batu. Udah saya lihat. Itu nggak terjadi lagi. Yang lebih kejam saya nggak tahu deh. Dulu saya waktu remaja saya bayangkan, wah mungkin dimasukin dalam tong. Tong itu paku semua. Nggak akan terjadi itu, apa yang pernah dipikir ke manusia nggak akan terjadi. Karena siksaan itu yang tidak pernah dipikirkan. Ngeri ini minta ampun. Kalau buat obor kan siapa Mami ya bilang? Siapa? Ya. Orang tuh jadi obor udah terjadi kan? Udah. Nggak akan itu, nggak ada lagi. Nanti disiksanya yang tidak pernah terpikir dan maut meninggalkan. Nggak akan mati-mati biar ini terbelah dua, nggak akan mati. Tabrakin dirimu ke kereta yang paling kencang KCIK tuh kereta ya. Naik sana ke atas jaga, jobret, nggak akan mati kamu semua. Bapak Ibu, maaf. Bapak Ibu nggak akan mati. Karena maut itu 3,5 tahun diangkat. Jelas, mana bisa itu disuruh murtad di situ. Orang disuruh murtad. Bukan murtad lagi, orang pengangkatan udah terjadi kok. Bukan murtad lagi, udah pengangkatan udah terjadi. Ketinggal, udah mana bisa. Banyak orang yang nggak ngerti. Oh ada second coming, bukan buat goyim, bukan buat bangsa asing, tapi buat Israel. Second coming itu, pengangkatan kedua itu. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Saya kasih info gini. Wah nanti masih ada.
Jangan. Nggak ada. Baca baik-baik di kitab. Ada nggak 10 anak darah itu yang 5 bodoh, yang 5 pintar? Ada nggak? Yang pintar masuk pesta perkawinan anak domba, terus yang bodoh udah beli minyaknya yang habis disuruh masuk lagi. Ada nggak? Nggak ada. Begitu juga gini. Ada nggak Nuh? Ya saya tobat. Kasih tuh tangga kapal untuk naik ke kapalnya. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada kematian karena tidak dengar-dengaran. Ya inilah Bapak Ibu mempelai yang Bapak Yahweh kasih. Ya, kita harus setia sama Bapak Yahweh. Ingat, jangan gado-gado, jangan es campur. Pak Abraham bilang, jangan es campur. Ya, jangan ikut ritual yang tidak boleh. Itu. Sebentar lagi akan ada hari. Ya, nanti tanya aja mas saya setelah makan. Ya. Oh, boleh nggak? Enggak. Ingat, jangan bikin kejian bagi nama Bapak Yahweh. Jangan. Semua mau setia nama Bapak Yahweh. Semua mau kreatif bareng-bareng. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Bapak Yahweh berkati. Bapak, dafarmu sudah mempelai mau berikan kepada seluruh